Ya pemirsa, Kota Medan digegerkan dengan penemuan 5 jasad manusia di kampus Universitas Prima Indonesia ataupun UNPRI. Ya, namun saat akan diperiksa polisi, pihak kampus bertindak tidak kooperatif sehingga memancing polemik. Wih, ada mayat di UNPRI lantai 9. Video penemuan sejumlah mayat di dalam bak berair di kampus UNPRI viral di media sosial. Dalam video dinarasikan mayat berada di lantai 9 area parkir kampus di Jalan Sampul, Kecamatan Medan Petisah. Setelah viral, Polrestabes Medan mendatangi lokasi, namun dalam upaya penyelidikan awal pihak kampus tidak kooperatif. Barulah pada hari kedua polisi berhasil memasuki lokasi dan memeriksa sejumlah saksi dan CCTV kampus. Dari hasil penyelidikan kami ada beberapa temuan yang selanjutnya temuan tersebut akan kami coba dalami. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak kampus. Kami harap juga pihak-pihak yang terkait dapat kooperatif karena kami hadir di sini untuk menghilangkan keresahan masyarakat kaitannya dengan video ini. Sementara itu, dosen anatomi Fakultas Kedokteran UNPRI Alina Piah Nasution menjelaskan, 5 jenazah yang ditemukan merupakan kadaver yang digunakan sebagai media praktikum anatomi sejak tahun 2008 lalu. Saya tegaskan bahwa kadaver-kadaver tersebut berada di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Dan seyogyanya di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadaver di laboratorium anatomi. Kampus UNPRI menegaskan 5 jenazah yang ditemukan, 4 laki-laki dan 1 perempuan bukan korban pembunuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pesinetron Amar Zoni untuk ketiga kalinya kembali terjerat kasus narkoba. Polisi menangkap Amar Zoni di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan, Banten dengan barang bukti ganja dan sabu. Inilah momen saat polisi menggeledah kamar apartemen yang disewa Amar Zoni di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa malam. Amar Zoni ditangkap seorang diri oleh polisi saat berada di lobi apartemen. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 4 paket sabu beserta alat isap dan pipet dari dalam kamar. Polisi juga menemukan barang bukti ganja. Kini Amar Zoni masih mendekam di Polres Jakarta Barat untuk diperiksa secara intensif oleh penyidik. Sedang sadar. Jadi sedang ada di lobi apartemen, lalu kita lakukan penangkapan dan di kamarnya AZ ini kita temukan beberapa narkotika jenis sabu dan ganja. Rasanya apa dan untuk ketiga kalinya ini dia? Ini masih dilakukan pemeriksaan ya, itu aja. Polisi kini masih memburu pemasok ganja dan sabu yang dimiliki Amar Zoni. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satgas Anti Mafia Bola akhirnya membongkar modus mafia bola dan judi online. Ya, 4 tersangka sudah ditangkap terkait kasus judi online SBO Top. Sementara 8 tersangka ditetapkan terkait kasus pengaturan skor. Satgas Anti Mafia Bola bersama PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola Independen akhirnya membongkar modus mafia bola dan judi online. 4 tersangka sudah ditangkap terkait kasus judi online SBO Top, sedangkan 3 orang masih dalam pencarian. Satgas juga menetapkan 8 tersangka dalam kasus pengaturan skor. Satgas masih terus melakukan pendalaman terkait SBO Top yang mensponsori klub Indonesia. PSSI juga siap memberikan hukuman tegas kepada pelaku match fixing. Saya kira ini juga sudah dikenal karena perputaran uangnya ini mencapai ratusan miliar. Lokasi servernya berada di Filipina dan diikuti hampir 43.000 member, baik yang tersebar di berbagai negara. Pemilik klub dan tentu individu-individu sesuai dengan aturan PSSI ya
mereka sesuai dengan kesepakatan ya dan keputusan yang sudah diambil, mereka dihukum seumur hidup, tidak boleh ada di sepak bola lagi. Untuk klub sendiri, mekanismenya itu nanti ada di Komdis. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah hotel di Indonesia mulai merancang pesta dan kegiatan untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Ya, salah satunya ini hotel di Bogor yang bersiap untuk menyambut momen pergantian tahun yang diberiahkan musisi papan atas seperti NAF dan juga T5. Light Up the Night adalah tema yang dipilih oleh Lor-In Sentul Hotel Bogor pada pesta akhir tahun yang akan dilaksanakan pada malam 31 Desember 2023 nanti. Tema Light Up the Night memiliki makna agar tahun 2024 memberikan secercah harapan baru bagi semua orang. Event yang digelar oleh Hotel Bintang 4 di Bogor ini akan dimeriahkan oleh penampilan kolaborasi grup band papan atas Indonesia seperti NAF dan T5. Penampilan menarik dari DJ, dancer, dan tentunya pesta kembang api akan mengiringi malam puncak menuju pergantian tahun 2023 ke tahun 2024. Anak-anak dan keluarga juga bisa melakukan kegiatan seperti cooking class dan atraksi yang dirancang khusus oleh Hotel Lor-In Sentul untuk menemani tahun baru bagi keluarga. Acara kita adalah dengan tema Light Up the Night, itu adalah menggambarkan atau menginspirasi bahwa semoga sececah harapan itu akan menyertai langkah-langkah kita di tahun 2024. Jadi kita akan merayakan dengan segala keceriaan, semoga nanti bisa terlaksana dengan sukses dan lancar. Disampaikan oleh Heri Santoso, General Manager Lor-In Sentul Hotel dan Syariah Hotel Sentul, antusiasme masyarakat menuju tahun baru 2024 sangat besar. 40% dari total 339 kamar sudah dipesan pada malam tahun baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Amrina Rida, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kemenparekraf menggelar rapat koordinasi nasional pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, dalam rapat ini pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo optimis Indonesia 2025 bisa dicapai di sektor parekraf. Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusudibyo menghadiri rapat koordinasi nasional Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bandung, Jawa Barat. Dalam Rakornas ini, Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini menyebut banyak inisiatif yang akan dilakukan Kemenparekraf, diantaranya Tourism Fund memperkuat connectivity dan interconnectivity di dalam negeri ke destinasi pariwisata. Bagaimana kita meningkatkan jumlah usaha parekraf harus dipermudah dimanapun destinasinya, dan tentunya kita harus mendampingi agar usaha parekraf tidak hanya stuck di ultra mikro saja, tapi bisa naik kelas. Kami meyakini bahwa pariwisata adalah penyumbang ekonomi masyarakat dan akan membuka peluang kerja untuk rakyat, sehingga target terciptanya 4,4 juta lapangan kerja dan 48 juta lapangan kerja secara total bisa kita capai. Pariwisata dan ekonomi kreatif diyakini akan menjadi lokomotif penggerak utama ekonomi Indonesia yang akan menggantikan ekonomi ekstraksi untuk Indonesia makmur dan sejahtera. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.